Jemaat sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Arah perjumpaan ta hari Minggu sisinta. Arah kabatin ibas hari Minggu inde. Opelanga si benaken kebaktin ta. Ikatakan kami manbanta kerinde. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi saudara kami yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menambahkan sukacita bagi kita semua. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan pelayanan gereja dan rencana pelayanan ke depan. Banci si pepayo warta jemaat sininggolit ibas tengah-tengah ta. Lit piga-piga hal si perlu ingatkan kami manbanta. Pertama MK-kan karena kolekte ekstra noim enggo ida pesu. Bagai pe ibu betahkan kami manbanta karena iuran taman mumbul. Bagi kita silanga enda bebanci i-setor, entah pe i-kirim melalui rekening bendaharanta. Bagi pe raskrina kaisi harus dilakukan khususnya ibas langkah-langkah penyetoran kolekte silit ibas kita, baik kebaktin, minggu, perpulungan jabu-jabu, enda pe banci i-setor. Bagi pe jumlah si pulung enda banci si pepayo, bagi pe ras jemaat si berulang tahun, enda pe banci si pepayo. Bagi pe persembahan persepuluhan, nggo sialaukan narah turang sinanta, Pertua Emeritus Bapak Loi Pandia, Buena 1.100.000 rupiah. Bujur pe si katakan man seni naras turang tenda di bata tetap si masuk iya. Baginda momo manbanta kurang lebih na banci si pepayo ibas warta sini enggo si bagikan. Damai sejahtera bagi kita sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita bekerja sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengan Dia. Mengingatkan bahwa Tuhan menciptakan kita untuk meladani pekerjaannya dalam memelihara dunia agar tetap baik sebagai tempat kehidupan bagi kita, sesama dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Melalui pekerjaan yang kita lakukan, Tuhan memberikan berkat-Nya bagi kita dan dunia. Orang yang bekerja dengan tekun menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita menghadap Tuhan, Pencipta dengan segala hormat. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita bernyanyi dalam Kidung Jemaat nomor 14, kita nyanyikan ayat 1, 2, dan yang ketiga.
Dalam nama Allah Bapa yang telah memanggil kita bekerja untuk mengusahakan dan memelihara ciptaan dalam dunia ini, dalam anaknya Yesus Kristus yang bekerja untuk kebaikan dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan hikmat kebijaksanaan agar kita tetap melakukan pekerjaan dengan baik. Allah Bapa memberikan kekuatan dan hikmat serta damai sejahtera bagi kita sekalian. Amin. Invokasio kita pada kebaktian minggu ini yang terambil dari Amsal 20 ayat 13, demikian firman Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Mari kita angkatkan pujian bagi Tuhan melalui nyanyian Kerja Buat Tuhan. Dipersilakan duduk. Kebaikan karya Tuhan, marilah perhatikan liturgis. Alkitab menyaksikan betapa agung Tuhan Allah bekerja untuk segala kebaikan dunia ini. Pada mulanya Ia menciptakan langit dan bumi. Ia menata dunia yang masih kosong dan belum berbentuk menjadi baik. Laut yang luas membentang, angkasa dan tanah menjadi tempat kehidupan ciptaannya. Dia mengatur matahari, bulan dan bintang untuk menerangi siang dan malam, yang akan menjadi awal hari-hari, bulan, pergantian tahun dan musim di alam ini. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan juga segala binatang dan ternak. Kemudian diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan untuk mengusahakan dan memelihara segala ciptaannya. Allah melihat maka semua yang diciptakannya sungguh amat baik. Allah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dikuduskannya satu hari untuk menjadi hari Sabat, dan Dia memberkati semuanya. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Allah Sang Pencipta langit dan bumi yang membuat segala sesuatunya baik adanya, dengan bernyanyi dari NKB nomor 91, penyanyikan bagian pertama sampai dengan yang ketiga.
ketidaksanggupan manusia. Allah telah menciptakan langit dan bumi baik adanya, lalu memahkotai manusia segambar dengannya dengan kemuliaan dan kehormatan. Manusia dipanggil menjadi kawan sekerja Allah untuk memelihara alam ciptaannya. Jika kita mengakui Yesus adalah Tuhan, hati dan perbuatan seperti apakah yang Tuhan temukan dalam diri kita sebagai tanda kesegambaran dengan Allah? Apakah ia menemukan iman yang teguh untuk menjaga dan memelihara ciptaannya? Apakah ia menupan hati dan pikiran yang senantiasa merancang segala yang lebih baik dari memikirkan diri sendiri? Apakah ia mendapati hati dan perbuatan yang baik? Hati dan pikiran seperti apakah yang ditemukan Tuhan dalam diri kita saat ini, saat teduh kita mulai? Marilah kita mengaku dosa kepada Tuhan. Kita telah mengakui salah dan dosa kita. Mari kita memohon pengampunan dari Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 309. Kita nyanyikan bagian yang pertama dan yang kedua.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian yang mengaku dosa-dosa dan bertobat. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Mari kita memuji Tuhan karena pengampunannya. Kita bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 358. Kita nyanyikan bagian yang pertama sampai dengan yang ketiga. Silakan duduk kembali. Kita sampai kepada pembacaan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai dengan 20. Pengkhotbah 5 ayat 18 sampai dengan 20 saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang dikarunia Allah dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari jemaat sekalian kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu. Pada hari ini Bapa, kembali kami seluruh umat-Mu yang berada di rumah masing-masing, memuji memuliakan Engkau yang dipimpin melalui gereja ini. Tuhan, kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu memampukan kami untuk memasuki hadirat Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Terlebih-lebih bersama-sama kami dengan hati yang terbuka menerima kebenaran firman untuk dibentuk seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai hamba-Mu yang tidak sempurna ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sempurna bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang menjadi bahan renungan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 16 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Shalom. Ya, shalom sekali lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kami hari ini kita adalah Minggu Etika Kerja. Ya, Minggu Etika Kerja dengan tema bekerja dan beribadah. Istilah laborare es orare seperti yang juga sudah kami ungkapkan dalam perpulungan jabu-jabu kita 2 minggu yang lewat, diungkapkan oleh Johannes Calvin, yang artinya adalah bekerja adalah beribadah, bekerja adalah berdoa. Istilah ini fokusnya yaitu bahwa kita melakukan sesuatu sebagai doa. Ketika kita mengerjakan sesuatu,
itu sekaligus kita berdoa. Apapun yang kita lakukan selama bekerja, kita melakukannya dengan baik dan pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang baik dan positif, maka kita dalam mode beribadah ketika kita bekerja. Ya. Dengan kata yang lain, kita sedang mengerjakan doa kita. Kita sedang mengerjakan doa. Itu dia tentang laborare es orare. Dan yang menjadi bagian renungan kita yang diambil dari Kisah Para Rasul tadi merupakan di mana Paulus dengan tekun dan bertanggung jawab dia bekerja mengabarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Dia mengabarkan berita sukacita dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Troas, Samotrake, Neapolis dan kembali berakhir di Filipi. Sungguh perjalanan yang panjang, namun demi mengabarkan berita sukacita. Itu dijalani dengan penuh sukacita juga. Dalam pelayanan pekabaran Injilnya, Rasul Paulus di Filipi, ketika dia mengabarkan Injil di sinagoge, dia bertemu dengan sekelompok perempuan yang kemudian dengan tekun mendengarkan pengajaran Rasul Paulus. Dan ada seorang dari perempuan tersebut yang bernama Lydia dari Tiatira. Dia bukan seorang Yahudi, tapi dia mau belajar tentang agama yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Pekerjaannya adalah penjual kain ungu. Penjual kain ungu pada masa itu, warna ungu adalah warna yang mewah karena prosesnya cukup sulit dan akhirnya harganya cukup mahal. Menjadi pakaian yang paling mewah dan seringkali dipakai oleh para raja-raja dan para pejabat, orang yang berduit lah pada zaman ini. Kain berwarna ungu ini, warna ungunya bukan diambil dari percampuran warna, tapi diambil dari siput. Satu siput hanya bisa menghasilkan satu tetes warna ungu. Sedemikian sulitnya lah mendapatkan warna ungu ini. Demikian juga proses mencampurkan warna ini ke kain wol itu juga proses yang sulit. Karena itu harganya menjadi sangat mahal. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya dan lamanya prosesnya. Namun hasilnya menjadi sangat cantik dan menjadi pakaian mewah yang dipakai oleh para petinggi pada zamannya. Dan Lydia lah, seorang perempuan lah yang menjadi pengusaha yang sukses. Dia menjadi pengusaha yang sukses untuk pakaian berwarna ungu yang mahal harganya. Dia tidak saja menjadi pengusaha, tapi juga dia pergaulannya luas. Karena pergaulannya bukan hanya dia orang bukan Yahudi, namun dia juga bergaul di kalangan perempuan-perempuan Yahudi. Sehingga akhirnya berkesempatan mendalami Injil dalam pengajaran Rasul Paulus. Orang sukses ini dengan rendah hati menerima Injil dan segera meresponnya. Ayat yang ke-15 kami bacakan bagi kita sekalian. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang ke rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Lydia merespon firman Tuhan, merespon baptisannya dengan melayani hamba Tuhan yang pada saat itu ada bersama-sama Paulus dan kawan-kawannya.
dengan rendah hati dia langsung ikut ambil bagian dalam pelayanan Rasul Paulus. Kita tahu berikutnya gereja di Filipi, ya, umat dan jemaat di Filipi menggunakan rumah Lydia ini sebagai tempat pertemuan jemaat. Bahkan dalam Filipi 4 ayat 14 sampai 16 di situ dicatatkan bahwa dalam pelayanannya Rasul Paulus mendapatkan topangan dana dari jemaat Filipi, dan itu bisa disimpulkan bahwa itu digerakkan oleh Lydia. Digerakkan oleh Lydia. Ya, walaupun Rasul Paulus mendapatkan topangan dana dari jemaat di Filipi, namun juga kita tahu bahwa Paulus juga tidak hanya menerima bantuan, tapi dia juga bekerja. Rasul Paulus juga dia bekerja menjadi pengrajin dan pembuat tenda. Jadi tidak juga menggantungkan hidupnya hanya dari bantuan saja. Ini menjadi contoh dan teladan yang baik di mana Paulus dan Lydia orang yang bekerja dan beribadah. Apa yang bisa kita teladani dari kisah si Lydia ini? Apa yang bisa kita teladani dari kesuksesannya dalam bekerja dan dari kerinduannya untuk beribadah? Bukan tanpa hambatan. Lydia seorang perempuan yang pada zamannya sangat sulit bergerak, baik dalam beribadah, baik dalam berusaha, menjadi golongan orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan. Ada hambatan besar dalam hal sosial budaya pada zamannya. Tapi dia bisa sukses. Apa yang membuat dia bisa sukses? Saya catatkan itu karena ketekunan dan tanggung jawab dalam bekerja sangat tinggi. Dari sekedar membuat warna, mungkin dari sekedar mengumpulkan keong ataupun siput yang menghasilkan warna ungu. Kemudian menjadi seorang pedagang. Pedagang yang kemudian akhirnya menjadi pengusaha yang sukses. Firman Tuhan juga mengatakan, setialah pada perkara yang kecil sehingga kita akan diberikan tanggung jawab untuk memegang perkara yang besar. Saya kira firman ini sudah dilakukan oleh Lydia, mungkin pun pada waktu sebelum dia dibaptis. Tapi kita melihat bahwa Tuhan membuka hatinya. Tuhan membuka hatinya. Dengan demikian, mungkin perkara pekerjaannya semakin berarti bagi dia. Semakin berarti. Sebelum dia mengenal Tuhan dan sesudah dia mengenal Tuhan. Dia sukses sebelum mengenal Tuhan. Dan ketika dia dibaptis, saya yakin dan percaya dia semakin sukses. Apa yang menjadi perbedaan? Saya teringat sebuah cerita. Ada kisah yang mungkin tidak masuk akal, namun ini bisa membantu kita memahaminya. Ada sarung tangan, tentu di sarung tangan itu ada tulisan sarung tangan untuk bekerja. Nah, karena sarung tangan itu merupakan dimanfaatkan untuk bekerja, jadi sarung tangan yang terletak di atas meja itu saya suruh untuk bekerja. Sarung tangan karena engkau ditujukan dan digunakan untuk bekerja, karena itu bekerjalah. Mulailah kau sarung tangan bekerja. Saya menyuruh sarung tangan itu. Tapi tentu saja tidak bisa. Mungkin karena kurang motivasi. Jadi saya kasih tepuk tangan untuk sarung tangan itu. Ayo sarung tangan, semangat. Kamu harus bekerja. Saya sudah memotivasi juga sarung tangan itu. Tapi tidak juga bergerak. Padahal dia bentuknya tangan dan ditujukan, dimanfaatkan untuk bekerja. Ya mungkin karena kurang banyak orang yang menyuruh dan memotivasinya. Saya kumpulkan lagi beberapa orang misalnya. Ayo kita rame-rame kasih semangat dan motivasi untuk si sarung tangan ini untuk
bekerja. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tetap saja ya, apapun yang kita lakukan, sarung tangan itu tidak akan bekerja. Yang bisa kita lakukan adalah kita memasukkan kelima jari kita ini ke dalam sarung tangan itu. Dan ketika kita memakai sarung tangan itu, kita bisa mempergunakan sarung tangan itu untuk bekerja melakukan apapun yang kita mau. Bekerja melakukan apapun yang kita mau. Dengan kata lain, bekerja dan beribadah. Bekerja dan beribadah itu berarti kita memasukkan nyawa dalam usaha kita. Kita memasukkan iman dan pengharapan dalam kerja kita. Bukan hanya bekerja, mungkin bagi anak-anak kita yang bersekolah, dalam pendidikannya juga seperti itu. Belajar dan beribadah, itu berarti apa? Kita memasukkan nyawa, kita memasukkan tenaga, pengharapan, iman ke dalam upaya kita dalam belajar. Demikian dalam bekerja. Setia pada perkara yang kecil. Yang kedua, apa yang membuat Lydia bisa sukses? Yaitu pergaulannya yang luas, bukan hanya orang Yahudi, bukan saja orang-orang kalangan atas, bukan saja orang-orang non-Yahudi, tapi juga orang-orang Yahudi. Dia berbaur dengan segala golongan sosial yang berbagai macam. Dan itu menjadi salah satu kunci untuk dia bisa sukses. Dan bukan hanya sukses, bahkan dia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya ketika dia memperluas pergaulannya. Yang ketiga, saya kira kesuksesan Lydia juga adalah dikarenakan karena kemauan untuk belajar. Ya, dia mau belajar, bahkan dia mau belajar hingga ke rumah-rumah ibadah. Dia belajar, akhirnya dia bisa membuka hatinya untuk menerima Injil. Dan itu dia sadari memberi nyawa, memberi pengharapan dan iman bagi usaha dan pekerjaan yang dia lakukan. Dan yang keempat, setelah dibaptis, dia sungguh menghasilkan buah-buah roh. Setelah dibaptis, Lydia sungguh menghasilkan buah-buah roh. Dia menunjukkan kasih dan kepeduliannya bagi sesama yang membutuhkan. Dia memberi tumpangan bagi pelayan dan umat Tuhan yang membutuhkan. Dia menjadi pendukung dan penopang pekerjaan Tuhan. Dia sungguh menghasilkan buah-buah roh. Jadi jemaah yang dikasihi Tuhan, kembali lagi, bekerja, bertanggung jawab, bertekun, beribadah. Dalam bahasa Yunaninya latreia, dalam bahasa Ibraninya abad, yang artinya hampir sama, yaitu bekerja, melayani, mengabdi kepada, ya. Dan berarti bekerja yang kita pahami juga adalah melayani, mengabdi, melakukan sesuatu. Ibadah dalam bahasa aslinya letreia Yunani dan abad dalam Ibrani juga berarti bekerja, juga berarti melayani, juga berarti mengabdi kepada. Ya. Karena itu cuma dikasih Tuhan, ibadah merupakan pekerjaan keikutsertaan kita dalam pekerjaan Tuhan untuk mengubah dan menyelamatkan dunia demi kemuliaan Tuhan. Menyelamatkan dunia demi kemuliaan Tuhan. Jadi bekerja dan beribadah bukan dua dunia yang berbeda. Dalam pemahaman orang Kristen, dalam pemahaman yang sudah disampaikan oleh Johannes Calvin tadi, bekerja dan beribadah itu satu kesatuan yang utuh. Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat,
Berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bekerja dan beribadah itu satu kesatuan utuh. Ibadah itu artinya bekerja. Karena itu bekerja, kita sekaligus mengaplikasikan apa yang sudah kita terima dalam ibadah kita. Satu kesatuan yang utuh. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu ada keseimbangan dalam bekerja dan beribadah dalam artian ritual. Walaupun tadi pemahamannya bekerja dan beribadah itulah satu kesatuan yang utuh. Tapi dalam kaitan bekerja sehari-hari dan beribadah secara ritual, itu juga membutuhkan keseimbangan. Kita wajib menjaga keseimbangan itu. Hari Minggu beribadah dalam kaitan ritual, bukan hari istirahat setelah sekian hari lamanya bekerja. Tapi hari Minggu itu merupakan hari ibadah untuk mengisi iman, mengisi tenaga kita baik secara jasmani dan demikian juga secara rohani untuk mempersiapkan kita memulai hari kita untuk beribadah, bekerja. Jadi bukan sebagai hari terakhir, hari istirahat, tapi sebagai awal mengisi energi kita di dalam bekerja. Orang yang mampu membuat keseimbangan ini, menjaga keseimbangan ini dalam hidupnya. Dalam istilah kita bahasa Karo, ternanamina ulih latih erdahin adilit keseimbangan. Kalau ada keseimbangan, ya, jika tidak ada keseimbangan, berkat Tuhan yang kita terima tidak akan kita bisa rasakan sukacita, tidak akan bisa kita rasakan manisnya pemberian yang Tuhan berikan kepada kita dan keluarga kita yang kita hasilkan melalui pekerjaan kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami kembali diingatkan dalam firman-Mu untuk memberikan diri kami senantiasa bekerja dan senantiasa beribadah. Tuhan, mampukan kami mengusahakan yang terbaik, terutama dalam masa sulit ini Bapa. Seringkali dalam bekerja tidak semangat lagi, terlebih lagi dalam beribadah juga tidak mendapatkan kekuatan. Namun pada saat ini kami ditegur dan diingatkan kembali Tuhan, bahwa dalam bekerja kami sebenarnya sedang beribadah. Dan dalam beribadah sebenarnya kami sedang mempersiapkan diri kami untuk bekerja. Tuhan, firman-Mu telah ditabur, telah ditanam. Engkau memampukan kami seluruh jemaat-Mu yang menerima kebenaran firman Tuhan untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengakukan iman rasuli kita seperti yang sudah seluruh umat di dunia akukan. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hadi langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali jemaat sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita. Tuhan terus bekerja untuk kebaikan seluruh ciptaannya, memanggil dan menyediakan pekerjaan bagi manusia sebagai saluran berkat Tuhan. Karena itu, marilah kita mengucap syukur dan memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Firman Tuhan yang mendasari kita memberikan persembahan kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ketika kita kumpulkan persembahan kita bernyanyi PKJ 103. Kita tiba pada doa persembahan dan doa syafaat. Kami persilakan jemaat sekalian terlebih dahulu untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pertolongan-Mu Bapa. Pada hari ini kami kembali mengucap syukur untuk segala yang kami terima dalam hidup kami. Nafas kehidupan, keluarga yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, lingkungan di mana kami tinggal, dan jemaat Tuhan di mana kami bersekutu. Kami mengucap syukur untuk semua yang kami miliki pada saat ini Tuhan. Kami juga menyerahkan keberadaan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Engkau berkati dan Engkau lawat keberadaan hidup jemaat-Mu satu persatu yang sekarang ini beribadah dari rumahnya masing-masing. Tuhan Yesus, Engkau memberikan kesehatan kepada seluruhnya mereka Bapa dimanapun berada saat ini. Sekeluarga tetap dijaga lindungi Tuhan.
Mereka seluruhnya dijauhkan dari kuasa sakit penyakit, terutama kuasa sakit virus corona ini Tuhan. Mampukan juga jemaat-Mu sekalian bersama-sama kami untuk hidup taat pada anjuran pemerintah untuk kami terhindar dari kuasa sakit penyakit virus ini. Bapa di sorga, kami mendoakan juga secara khusus untuk saudara-saudara kami yang berada di Gang Corona sekitarnya sekarang ini sedang mengadakan rapid test. Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa memberikan kesehatan pada tubuh jasmani saudara-saudara kami yang terkasih yang sekarang mengikuti rapid test. Kau yang menjaga lindungi mereka Bapa, sehingga hasil dari rapid mereka adalah non-reaktif. Kami berharap seperti itu Tuhan, karena kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata bagi seluruh umat-Mu dimanapun berada saat ini, terutama saudara-saudara kami yang berada di kawasan Gang Corona sekitarnya. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati lingkungan itu sehingga segera dipulihkan. Seluruh saudara kami yang terkena handetolan sekiranya dapat berjuang dan bertahan dan melawan sakit penyakit itu hingga sembuh kembali. Kami juga mendoakan Bapa untuk seluruh kami umat-Mu dimanapun berada, GBKP Denpasar. Setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, Engkau berkati. Sehingga usaha dan pekerjaan kami dapat mendatangkan berkat-berkat rezeki untuk mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami dan keluarga yang kami kasihi. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau akan memelihara setiap umat-Mu yang percaya dan berharap hanya kepadamu. Karena itu Bapa, berkati usaha dan pekerjaan setiap umat Tuhan yang pada saat ini sedang berjuang untuk mempertahankan kehidupan kami masing-masing. Bapa di sorga, kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu sekalian, keluarga-keluarga, anak-anak permata dan sekolah minggu. Sekiranya tetap memiliki iman yang teguh hanya kepadamu saja Bapa. Kesulitan kehidupan kami tidak membuat kami jauh dari Engkau Bapa, tapi semakin mendekatkan kami kepadamu Tuhan. Membuat kami semakin bisa merasakan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati seluruh anak-anak Tuhan yang sekarang berjuang juga dalam pendidikannya, yang kuliah, yang berusaha masuk dalam perguruan tinggi, yang sedang sekolah. Tuhan Yesus memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga dapat anak-anak kami seluruhnya membiasakan diri, menyesuaikan dirinya untuk rajin dan tekun belajar walaupun dari rumah. Kami juga mendoakan Bapa untuk tumbuh kembang anak-anak kami yang masih kecil, kiranya dapat bertumbuh dan berkembang dengan sempurna sehat, baik jasmani demikian juga rohaninya. Kami juga mendoakan perjalanan gereja-Mu Bapa dalam setiap program-program ibadah-ibadah yang kami lakukan, yang kami tuntun dalam jarak jauh metodenya. Tuhan, mampukan kami hamba-hamba-Mu Bapa untuk dapat merangkul jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan, tumbuhkan rasa rindu bagi jemaat-Mu untuk hadir dalam setiap ibadah-ibadah yang kami programkan. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan persepuluhannya, yaitu keluarga Pertua Emeritus Bapak Loi Pandia. Tuhan, berkati hamba-Mu sekeluarga Bapa, berikan kesehatan bagi Pertua Emeritus kami dalam menjalankan pekerjaan dan pelayanannya. Demikian juga anak-anak kami Loi dan Joseph. Tuhan, berkati dalam seluruh harapan dan cita-citanya, kiranya dapat tercapai pada waktunya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, harapan dan doa yang dia panjatkan kepadamu Tuhan dengar dan akan Tuhan kabulkan. Kami juga mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Andre Ginting, Gunawan Ginting, Obaja Galang Tarigan, Rian Rahmamana Barus, anak-anak permata kami ini. Tuhan, Kau berkuasa dalam hidup mereka, memberikan kesehatan, memberikan karakter yang bertumbuh dewasa dalam iman. Kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun pernikahan keluarga Bapak Putri Barus dan Nande Putri Barus Beru Sidabutar. Tuhan memberkati sekeluarga tetap sehat
tetap semangat dalam menjalani kehidupannya. Orang tua dan anak-anak senantiasa sehat dalam penyertaan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, keluarga ini menjadi keluarga yang taat dan takut pada perintah Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan persembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup yang bisa kami pakaikan untuk menunjang pelayanan kami. Dan apa yang masih tersisa pada kami Tuhan berkati agar semuanya dapat kami pakaikan dan pergunakan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, kami mengaku kami orang berdosa. Untuk itu kami mohon pengampunan-Mu Bapa. Engkau bersihkan dan kuduskan kami Bapa sehingga kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Ini doa syafaat kami Tuhan. Demikian juga kami mendoakan pemerintah dan seluruh jajarannya dimampukan kiranya untuk mengupayakan yang terbaik bagi keadilan dan kesejahteraan kami rakyat Indonesia, terutama dalam penanganan penyebaran COVID-19 ini. Para medis di seluruh dunia, peneliti di seluruh dunia, Tuhan berkati agar semua dapat mengupayakan yang terbaik bagi penyelesaian pandemi ini. Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan kehidupan kami menjadi hidup yang lebih baik nantinya. Ini doa pengharapan syafaat kami Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sampaikan tekad kita di hadapan Allah. Ingatlah bahwa kamu diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat atas apa yang kamu kerjakan. Tuhan menciptakan manusia untuk mengusahai dan memelihara ciptaannya. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergi dan bekerjalah dengan baik, sebab Allah bekerja di dalammu, supaya kamu dimampukan menjalankan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk menguatkan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang telah memanggil kamu ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal di dalam Yesus Kristus akan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkanmu sekalian. Bagi Dialah kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, atas selesainya ibadah kebaktian kita pada minggu ini, kita tentunya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan melalui doa kita pribadi, lepas pribadi, 1 sampai dengan 2 menit. Mari kita berdoa. Amin. Selamat hari Minggu Manbanta Krina, jemaat Tuhan yang memberkati.